Teman-teman, selamat pagi, salam sehat. Saya harap Anda semua selalu bersemangat dan syukur bisa saling menyemangati. Saya akan lepas masker supaya suara saya lebih jelas. Di sini tidak ada kerumunan. Pagi ini kita akan mendiskusikan model-model pendidikan agama Katolik. Saya rasa Anda ingat model-model PAK yang dibahas oleh Thomas Groom ditempatkan di dalam istilah how, bagaimana. Saya akan memberikan beberapa catatan pendahuluan tentang model-model pendidikan agama Katolik. Yang pertama, saya memahami model sebagai suatu pendekatan yang memiliki kerangka tertentu dan tentu saja juga didukung dengan atau oleh langkah-langkah yang tetap dan tertentu pula. Maka model di sini yang menjadi penekanan adalah prioritas atau ciri utama. Pembahasan tentang model-model pendidikan agama Katolik kita maksudkan untuk membantu Anda sekalian mengerti dengan lebih baik berbagai pendekatan pendidikan agama Katolik yang telah digunakan, sedang digunakan oleh para guru PAK dan budi pekerti di sekolah. Dan saya juga berharap supaya kita sekalian memiliki wawasan yang cukup utuh terhadap pendekatan PAK di sekolah. Karena itu, pemilihan suatu model ditentukan oleh paham, oleh tujuan PAK, serta gambaran para guru, siapa para peserta didiknya. Kalau kita memandang para peserta didik itu sebagai subjek, pelaku penting, ya tentu kita akan bersama-sama mendalami PAK sebagai suatu proses untuk pencarian. Kita tidak sebagai guru tidak mengajar, tidak menekankan isi karena peserta sebagai subjek. Jadi penggunaan suatu model amat ditentukan oleh gambaran siapa peserta didik kita. Sebelum sampai pada modelnya itu sendiri, saya singgung 3 unsur konstitutif PAK di sekolah. Yang saya maksud konstitutif adalah unsur yang harus ada. Anda tahu bukan? Konstitutif itu harus ada, bukan fakultatif, boleh ada, boleh tidak. Unsur pertama, pengalaman hidup peserta didik. Unsur kedua, harta kekayaan iman gereja Katolik. Dan unsur terakhir, ketiga, komunikasi antara pengalaman peserta didik dengan harta kekayaan iman gereja.
Sekarang kita singgung tentang pengalaman hidup peserta didik. Titik tolak atau titik berangkat pendidikan agama Katolik adalah kenyataan pengalaman hidup peserta didik. Lebih khusus, ya misalnya latar belakang pribadi mereka, pergulatan hidup mereka, pertanyaan mereka, dan yang pokok Anda sudah paham bahwa pengalaman peserta didik harus dihormati, harus ditempatkan sebagai elemen yang konstitutif, harus ada. Pengalaman hidup peserta didik merupakan konteks utama PAK. Anda masih ingat kan ketika kita membahas konteks PAK? Dalam kacamata iman, kenyataan hidup para peserta didik merupakan tempat di mana Allah berkarya dan sekaligus tempat di mana peserta didik menghayati iman mereka. Melalui refleksi terhadap pengalamannya, para peserta didik menemukan makna dari pergulatan hidup mereka. Refleksi juga membantu mereka makin peka mengenali kehadiran Allah yang melimpahkan rahmat-Nya. Dengan bertolak dari pengalaman peserta didik, pendidikan agama Katolik sungguh bersifat kontekstual, menyentuh hati, menjawab kebutuhan dan akhirnya membantu para peserta didik mengembangkan imannya. Nah, ini cocok dengan model PAK yang berpusatkan pada hidup peserta didik. Unsur kedua adalah harta kekayaan iman gereja yang kita sebut dengan visi dan kisah hidup Kristiani. Harta kekayaan iman gereja mencakup kitab suci dan tradisi gereja serta bisa saja spiritualitas, kemudian kepemimpinan, dan seterusnya. Harta kekayaan iman gereja digunakan sebagai kerangka dasar untuk memaknai pengalaman peserta didik. Dan karena itu berfungsi meneguhkan, mempertanyakan, dan mengembangkan hidup beriman peserta didik. Juga berguna memberi inspirasi, dorongan, dan daya kekuatan kepada mereka agar mereka mengembangkan imannya. Kerangka interpretasi, masih unsur kedua, ya tentu bersifat Katolik atau berdasar pada nilai-nilai iman Katolik, supaya membantu para peserta memantapkan identitas kekatolikan dan sekaligus memperkembangkannya. Elemen ketiga, elemen konstitutif adalah komunikasi hidup, kenyataan hidup peserta didik dengan harta kekayaan iman gereja, dengan visi dan kisah tradisi Kristiani. Supaya bernilai edukatif, artinya pembinaan dan pendidikan, dan sekaligus transformatif, memperkembangkan hidup peserta didik, maka PAK perlu mengkomunikasikan makna pengalaman hidup peserta didik dengan harta kekayaan iman gereja. Komunikasi ini bersifat dua arah, baik dari peserta maupun dari harta kekayaan iman. Dari peserta,
Mereka di zaman sekarang menghayati imannya di dalam hidup sehari-hari, sehingga harta kekayaan iman menjadi lebih hidup, lebih dinamis dan berkembang. Dari sudut harta kekayaan iman, tentu tadi sudah saya sebut, harta kekayaan iman meneguhkan, mempertanyakan, dan sekaligus memperkembangkan iman peserta didik, tapi juga sekaligus pendidik. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan. Sebagai kesatuan, ketiganya saling mengandaikan dan semuanya harus ada. Jika hanya pengalaman tanpa kekayaan iman, tanpa harta kekayaan iman, ya pak mirip dengan sarasean. Sarasean sosial atau semata-mata pendidikan budi pekerti. Jika hanya menekankan harta kekayaan iman, tetapi tidak berpusat atau berdasar pada pengalaman konkret, pak menjadi pengajaran agama yang terpisah, jauh dari kenyataan. Kalau tanpa komunikasi, unsur ketiga, pak bisa saja jatuh ke dalam ortodoksi atau ajaran iman dan moral yang saling lepas satu dengan lain. Dari tiga unsur konstitutif tersebut dapat disimpulkan bahwa model pak yang dicita-citakan adalah suatu model yang mengintegrasikan pengalaman peserta didik dengan harta kekayaan iman Kristiani. Beberapa model pembelajaran pak. Saya untuk topik ini tidak hanya menggunakan bukunya Groom, tapi bukunya sahabat Groom, namanya Terence Lovat, ahli PAK dari Australia. Saya memilih 3 model pembelajaran pak. Yang pertama model transfer, ini sudah ketinggalan kereta api, tapi saya bahas supaya Anda paham dan meninggalkannya. Model kedua, model yang berpusat pada hidup peserta didik. Ini yang menjadi pendekatan pertama, pendekatan utama di zaman sekarang. Dan berikutnya model praksis. Nanti pada setelah UTS akan kita dalami model estetis atau model yang bernilai seni yang kita ambil dari pemikir ahli pak yang luar biasa namanya Maria Harris. Dan Anda paham, saya rasa Anda mengalami sendiri. Sejak 2015, pak menggunakan kurikulum 13 dengan model saintifik, tapi juga karena untuk PAK ada model kateketis. Kita juga akan mendiskusikan model pedagogi reflektif, PPR, paradigma pendidikan reflektif. Sedang di Indonesia sendiri itu ada berapa ya? Ada 4 model. Pertama model pergumulan, ini hasil lokakarya Pak Malino, kemudian kurikulum 1984. Berikutnya ada model naratif eksperiensial, ini untuk kurikulum 94. Anda bisa menebak setiap 10 tahun kurikulum ditinjau ulang. Dan berikutnya model pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Ini kurikulum berbasis kompetensi. Dan terakhir model saintifik, kurikulum 2013, Kurtilas. Nah,
Sekarang kembali ke modelnya Terence Lovat, salah satu sahabat Thomas Groom, ahli PAK dari Australia. Saya ambil 3 model saja, tadi sudah saya singgung. Pertama model transfer, kedua model berpusat pada peserta didik atau model proses, dan ketiga model praksis yang ditemukan dan dikembangkan oleh Thomas Groom. Sekarang model transfer. Dalam model ini guru mentransfer, menyampaikan informasi tentang ajaran gereja kepada peserta didik dengan cara mengajar, mentransfer, maka disebut model transfer. Prosesnya ya satu arah dari guru kepada siswa atau peserta didik. Tekanannya segi kognitif dan sifatnya kuantitatif bukan kualitatif. Pendidik aktif, peserta didik pasif. Peserta didik hanya menghafal dan mengulang-ulang apa yang dikatakan oleh guru di dalam buku pegangan. Peserta didik tentu tidak berkembang secara utuh. Ahli teori perkembangan yang namanya Jean Piaget mengungkapkan bahwa model transfer merupakan model pembelajaran yang sia-sia. Sedang Paulo Freire, ahli pendidikan lain, menyebut model ini sebagai pendidikan bergaya bank yang menindas dan membuat peserta didik malah lebih bodoh. Ini foto-fotonya, nanti bisa Anda lihat di PowerPoint. Jean Piaget dengan Paulo Freire. Berikutnya, nomor 2, model berpusatkan pada hidup peserta. Model ini menekankan proses, maka disebut model proses. Peserta dipandang sebagai subjek. Yang ditekankan pada model ini adalah kualitas hidup peserta didik, bukan kuantitas materi yang disampaikan oleh guru dan diterima oleh peserta. Model ini membantu peserta untuk menghayati iman dalam hidup mereka sehari-hari. Di dalam prosesnya, model ini menekankan pentingnya segi afeksi melalui perjumpaan dan keakraban antar peserta didik dan peserta didik dengan pendidik. Juga ditekankan adanya kebebasan. Model yang berpusat pada peserta didik memberi tempat seluas-luasnya kepada peserta untuk aktif berperan, aktif terlibat. Pemikiran dasarnya ya karena para pengembang model proses, model yang berpusat pada hidup peserta didik, yakin bahwa iman itu lebih menekankan tindakan daripada konsep atau pemikiran. Maka PAK seharusnya berpusat pada pengalaman peserta yang bersifat eksistensial, misalnya tentang cinta, tentang kesedihan, tentang kelahiran, kebebasan, dan seterusnya. Kelemahan model ini terlalu banyak sharing. Akibatnya arah dan tolok ukur evaluasi tidak jelas. Sedikit saya singgung pandangan Ronald Goldman, ini juga ahli PAK dari Australia, terhadap model yang berpusat pada hidup peserta. Menurut Goldman, arah dasar proses
pendidikan iman, ya tentu membantu peserta didik supaya betul-betul dapat menanggapi kebutuhan hidup beriman mereka. Agama lebih merupakan kehidupan dan komitmen daripada rumusan pengakuan iman. Proses pembelajaran yang partisipatif dan suasana yang menggembirakan lebih dipentingkan daripada penyampaian materi. Maka model ini juga menekankan proses daripada materi, kualitas daripada kuantitas. Masih komentar Michael Grimmett, ini juga ahli PAK dari Australia, tentang model yang berpusat pada hidup peserta. Michael Grimmett menekankan pentingnya segi afeksi dan perjumpaan dalam pembelajaran. Inti agama ditemukan di dalam hati dan inti hidup seseorang. Refleksi merupakan bagian yang amat penting. PAK perlu memberikan tempat kepada pengalaman peserta didik yang tadi kita sebut bersifat eksistensial, pengampunan, cinta kasih, tapi juga pengalaman mendasar lainnya. Ia berpendapat mempelajari agama berbeda, tidak sama dengan mempelajari ilmu-ilmu lain, misalnya mempelajari ilmu matematika. Ya tentu menghadapi kritik tersebut, maka proses PAK sebaiknya perlu terencana, mempunyai arah dan capaian pembelajaran yang jelas, sehingga tingkat keberhasilannya dapat dievaluasi. Kemudian juga menghormati kebebasan peserta didik dalam mencari, berefleksi, berdiskusi, dan mengintegrasikan antara pengalaman dan harta kekayaan iman gereja. Maka perlu memadukan kelebihan model pertama soal isi, tapi juga model kedua prosesnya. Kedua segi ini antara isi dan proses sama-sama perlu ditekankan. Nah, sekarang model terakhir, model praksis. Ini Thomas Groom, kembali tokohnya yang kita sebut SCP, Share Christian Praxis. Model praksis dikembangkan oleh Groom, dan Groom mendapat pengaruh dari pemikiran tokoh pengembang pendidikan kritis yang bernama Jürgen Habermas dari Jerman. Habermas menyatakan ada 3 jalan supaya manusia sungguh sampai pada inti pengetahuan. Pertama, menguasai secara teknis semua peraturan dan prosedurnya. Dengan demikian peserta didik sampai pada pengetahuan yang empiris. Ya, menguasai manualnya, langkah-langkahnya. Itu penguasaan secara teknis. Yang kedua, menemukan inti terdalam dari suatu disiplin ilmu dengan cara mengembangkan model interpretatif atau pemaknaan dari suatu pengetahuan. Tapi yang ketiga yang sangat penting, yaitu kebutuhan dasar manusia agar sampai pembebasan atau emansipasi. Jadi akhirnya pengetahuan yang sungguh-sungguh mendasar, kalau sungguh-sungguh membuat manusia bebas. Seperti Anda masih ingat tujuan PAK.
kebebasan. Lanjutan model praksis. Memang pendidikan harus mengantar semua atau setiap peserta sampai pada pembebasan dan pembaruan diri sebagai konsekuensi etis dari suatu pendidikan. Istilah praksis pada model ini dipahami sebagai sintesis antara isi yang ditekankan oleh model transfer, model pertama, dengan model proses yang ditekankan oleh model kedua yang berpusat pada hidup peserta. Perkembangan secara kualitatif hidup pribadi dan bersama merupakan arah pendidikan, yaitu demi terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah. Model praksis juga menekankan partisipasi aktif setiap siswa dan menekankan kemitraan antara guru dengan para siswa. Pendidik dan peserta didik bersama-sama mencari, meneliti, dan menemukan. Peserta didik diperlakukan dan dihormati sebagai subjek bukan objek. Groom menemukan suatu model pendidikan iman yang handal, itu SCP, yang memiliki dasar teologis dan biblis, dan juga memiliki kepentingan pastoral yang jelas, serta memanfaatkan metode pendidikan yang progresif. Tadi ia beri nama Share Christian Praxis. Model ini bergerak dari praksis yang direfleksikan menuju praksis baru. Istilahnya life, hidup, faith, iman, kembali pada new life atau hidup baru. Tujuan praksis baru adalah terwujudnya nilai-nilai kerajaan Allah melalui Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah hidup manusia. Teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai model-model PAK dengan memusatkan diri pada 3 model. Model transfer pertama, model yang berpusat pada hidup peserta kedua, dan terakhir model praksis. Terima kasih. Selamat pagi.